Kapal induk adalah bandara terapung paling sibuk dengan lalu lintas jet tempur yang padat hampir sepanjang waktu. Di sini para kru dituntut untuk disiplin mengikuti prosedur yang ketat agar memastikan keselamatan semua anggota dan pesawat. Tak terkecuali bagi para pilot. Tugas pilot sangat penting untuk operasi penerbangan. Operasi penerbangan dimulai dengan pengarahan secara terperinci, yang biasanya mencakup briefing dari Pusat Intelijen Kapal Induk. Briefing ini meliputi semua informasi penerbangan seperti perakiraan cuaca, arus kapal, forecast position, operasi kritis di area tertentu, data terbaru dari analisis intelijen, combat search and rescue, data pengalihan lapangan terbang, serta kondisi terkini di area operasi. Setelah briefing, awak pesawat melanjutkan ke maintenance control untuk meninjau aircraft discrepancy book, sebuah buku yang berisi catatan penerbangan dan perawatan yang akurat, komprehensif, serta kronologis dari pesawat tertentu dalam 10 penerbangan terakhir. Kemudian, lembar daftar weight and balance pesawat dikirim ke kontrol dek penerbangan agar pesawat disiapkan untuk pre-flight. Di dek penerbangan, pilot akan melakukan normal pre-flight sesuai standar prosedur operasi kapal induk. Pilot akan memeriksa area sekitar pesawat untuk menemukan objek asing, cairan bocor atau menggenang, dan kondisi umum dari pesawat terbang. Setelah bagian luar selesai, pilot akan mulai masuk ke kokpit, melakukan inspeksi normal dan pengecekan pada kokpit. Ketika taxiing, pilot harus mengikuti sinyal dari flight director secara tepat untuk memastikan pesawat terpasang secara akurat pada ketapel. Saat pesawat siap, uap dari reaktor kapal diangkut untuk mengisi silinder ketapel. Gaya yang dihasilkan oleh uap ini cukup untuk melemparkan pesawat maju secara cepat dan cukup untuk menghasilkan gaya angkat untuk lepas landas. Sistem mendorong pesawat dari 0 sampai 265 km per jam dalam 2 detik. Pilot memiliki sekitar 15 hari terbang per bulan atau kurang tergantung oleh kondisi. Hari-hari terbang biasanya dibatasi oleh waktu transit, pengisian bahan bakar, panggilan pelabuhan, juga cuaca. Bahkan dalam beberapa bulan, mereka hanya terbang selama 10 hari. Pada hari terbang, pilot diwajibkan untuk terbang setiap hari dengan 1 kali penerbangan di siang hari dan 1 kali di malam hari. Jadwal penerbangan Airwing dimiringkan untuk memungkinkan setengah hari penerbangan berada dalam gelap malam. Artinya hari kerja pilot dimulai pada siang hari atau menjelang sore dan berakhir pada tengah malam atau jauh lebih lambat. Terkadang, jadwal dapat bergeser. Pilot bisa terbang pada tengah malam dan berakhir pada siang hari. Pilot dengan izin khusus dibolehkan terbang 3 kali sehari, dengan syarat penerbangan ketiga tidak boleh di malam hari. Karena jadwal yang sering bergeser, makan pagi seringnya dilakukan di siang hari dan makan malam pada tengah malam. Jadwal ini juga membuat waktu tidur pilot ikut bergeser. Para pilot harus pandai memanfaatkan waktu luang mereka untuk tidur selama 20 menit atau lebih. Jika tidak terbang, para pilot menghabiskan banyak waktu di ruang pelatihan. Mereka berlatih tentang taktik, ancaman, senjata, prosedur launch and recovery di kapal induk, dan tak kalah penting adalah prosedur MCON atau kontrol emisi untuk mencegah musuh dapat mendeteksi, mengidentifikasi, dan menemukan pesawat mereka. Kontrol emisi penting karena memiliki pemahaman dan kendali atas semua emisi pesawat adalah hal mendasar bagi keberhasilan dalam pertempuran dan keselamatan pilot. Di kapal induk, terdapat status waspada yang bervariasi. Status waspada dirancang untuk membuat pesawat dapat terbang secepat mungkin untuk menyerang musuh baik kapal atau pesawat terbang pada jarak di mana senjata musuh belum dapat menjangkau kapal induk. Jadi dalam hal ini, pilot harus selalu siap siaga. Misalkan waspada 5, artinya pilot sudah harus terbang dalam 5 menit.
Dalam operasi penerbangan yang sesungguhnya, atmosfer akan berubah menjadi sangat intens. Namun, pilot yang berpengalaman telah terlatih untuk tidak terlalu gugup dan tetap percaya diri menghadapi operasi yang real. Dalam beberapa kesempatan, para pilot diberikan hak istimewa melakukan pertunjukan udara untuk pengunjung spesial di kapal induk. Di sini, mereka melakukan beberapa manuver yang meliputi lepas landas, terbang lintas, dan mendarat. Mereka juga melakukan dropping cepat dari helikopter Sikorsky SH-60 Seahawk. Teknik ini memungkinkan pasukan dikerahkan dari helikopter di tempat-tempat di mana pesawat tidak bisa mendarat. Hampir dalam setiap penerbangan, pilot dituntut untuk berlatih melakukan air refueling atau pengisian bahan bakar pesawat di udara, bahkan dalam penerbangan di malam hari. Fakta menariknya, dalam sebagian besar penerbangan, hampir tidak ada pembicaraan. Dalam pesawat yang dikemudikan oleh satu pilot, 99% waktu terbang mereka dilakukan dengan diam tanpa pembicaraan dengan pilot di pesawat lain. Pilot di kapal induk dilatih untuk melakukan peluncuran, misi, dan recovery tanpa ada siaran radio sama sekali. Untuk dapat melakukannya, dibutuhkan banyak latihan dan kepatuhan yang ketat terhadap prosedur. Tentu, ini bertolak belakang dengan penggambaran di film Top Gun, yang mayoritas waktu penerbangan diisi dengan mengobrol dengan pilot lain lewat radio dan menyuruhkan setiap tindakan yang mereka ambil. Itu semua adalah murni fiksi, karena dalam misi penerbangan yang real justru sebaliknya. Fakta lainnya, tidak ada pilot yang membawa foto istri atau pacar mereka dan menempelkannya di panel instrumen selama penerbangan. Lagi-lagi, ide itu berawal dari film Hollywood. Melakukan pemotretan dari dalam pesawat saat terbang juga dilarang kecuali ada izin terlebih dahulu. Karena padatnya jadwal penerbangan di hari terbang, pilot diharuskan memiliki setelan penerbangan lebih dari satu untuk mencegah bau busuk keringat di dalam kokpit yang tentunya dapat mengganggu pilot dalam misi. Hal yang tak kalah penting yang perlu diperhatikan oleh seorang pilot US Navy adalah pendaratan. Meski pilot telah dilatih melakukan pendaratan di kapal induk ratusan atau ribuan kali, tetap saja pendaratan jet tempur di kapal induk adalah hal menantang. Berbeda dengan pendaratan normal di bandara, dibutuhkan keterampilan khusus dan presisi untuk mendaratkan jet tempur berkecepatan tinggi di landasan 150 meter yang mengapung dan bergerak di tengah lautan. Dalam radius 8 km dari kapal, pesawat akan mengkonfirmasi pusat kendali untuk mendarat. Tower pusat kendali di kapal induk akan mengkoordinasikan pendaratan. Setelah landasan siap, pusat kendali akan memberikan izin dan panduan untuk pilot. Petugas bagian sinyal pendaratan menggunakan komunikasi radio dan kode lampu di dek kapal. Pilot akan melihat kode lampu apakah ia berada pada posisi pendekatan yang tepat. Setelah dekat, pilot akan menurunkan tailhook atau pengait. Pilot akan melakukan pendaratan dengan menempatkan tailhook pada salah satu dari 4 kabel baja penangkap yang dipasang di landasan. Kabel ini dikenal sebagai cross-deck pendant. Kabel baja ini terhubung ke sistem hidrolik yang mampu menahan gaya dorong dari pesawat yang melaju sekitar 225 km per jam hingga berhenti total dalam 2 detik.
Pendaratan di malam hari jauh lebih menantang. Demi keamanan, kapal induk hanya menyalakan lampu yang redup di malam hari. Dalam kondisi gelap gulita, pilot harus mampu mengarahkan pesawat tepat ke dek kapal. Jika pilot masuk terlalu rendah atau terlalu lambat, pesawat akan menabrak kapal. Memang secara sekilas terlihat mudah, namun dalam prosesnya cukup intens. Tidak boleh ada kesalahan baik dari pilot maupun kru di kapal. Kesalahan sedikit saja dapat berakibat fatal bagi pilot dan dapat menelan kerugian jutaan dolar. Seperti pada video berikut, sebuah pesawat EVA-18 Hornet yang mengalami patah kabel saat mendarat. Untungnya, pilot terlontar tepat saat jet hendak jatuh ke laut. Yang juga mengejutkan adalah seorang yellow crew. Ia berhasil selamat setelah melompati hembusan kencang 100 mil per jam dari kabel baja yang patah. Tidak hanya sekali namun 2 kali seperti atlet lompat tali. Namun naas, 7 kru lainnya terluka parah dan 3 kru dalam kondisi serius hingga harus dievakuasi oleh helikopter. Insiden ini memakan kerugian hingga lebih dari 70 juta dolar. Inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih dan nantikan episode Now berikutnya.